Lauh mahfud, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfud. Termin yang kedua, dari lauh mahfud ke Baitul Izzah, atau yang kita kenal dengan Sama'ud Dunya. Ada juga yang mengatakan Mawaqi'un Nujum. Jadi tiga tempat ini sama maksudnya. Mau dikatakan Baitul Izzah, kaci, naon kaci itu? Boleh ya. Mau dikatakan Sama'ud Dunya, silahkan. Mau dikatakan Mawaqi'un Nujum, boleh. Jadi dari lauh mahfud itu Allah menurunkan ke Baitul Izzah. Apa arti Baitul Izzah? Baitul Izzah itu adalah tempat yang agung, rumah yang agung, rumah yang begitu berwibawa. Kalau Mawaqi'un Nujum itu adalah letaknya bintang yang nampak dengan mata kita. Kalau Sama'ud Dunya itu artinya langit dunia, di mana langit yang pertama kali kita lihat itu dinamakan Sama'ud Dunya. Maka di sini pendapat yang selanjutnya, atau menurunkan Al-Quran yang ketiga dari Baitul Izzah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas pertanyaan kita, apa benar nuzul Quran ini pada tanggal 17 Ramadan sehingga dinobatkan 17 Ramadan, 17 Ramadan di kalender 17 Ramadan, 17 Ramadan teh ngan ukur di Indonesia wungkul. Ya, sebagian pendapat bahwa nuzulul Quran ini termasuk di Arab Saudi dan di Mesir itu pada 27 Ramadan. Tandanya apa? Tandanya mereka ketika malam 27 Ramadan itu mereka kebanyakan beriktikaf, dan rata-rata para imam-imam tarawih atau para imam-imam di Timur Tengah menghatamkan Al-Quran 30 juz itu, termasuk doa khatmil Quran ini adalah pada malam 27 di bulan Ramadan. Ya sah-sah sajalah, rek tanggal 24 Cuma yang menjadi permasalahan sekarang, ayahanda bunda, ya, di mana kebenaran nuzul Quran diturunkan 17 Ramadan dan di mana kebenaran nuzul Quran 27 atau luar daripada itu. Sekarang kita lihat, tadi saya sampaikan, mohon maaf kepada guru-guru kami, Al-Quran diturunkan tadi mengatakan 3 termin, ada yang mengatakan 2 termin atau 2 kali. Namun pendapat yang paling banyak bahwa 2 kali. Karena apa? Tidak akan ditemukan, ibu bapak tidak akan pernah menemukan bagaimana sejarah Allah menurunkan Al-Quran dari Allah ke Lauh Mahfud. Tidak ada. Pokoknya ke Lauh Mahfud saja. Tapi kalau dari Lauh Mahfud ke Baitul Maqdis, banyak keterangan-keterangannya. Ya. Banyak apa? Keterangan-keterangannya. Termasuk dalam Ulumul Quran karya Man Al-Qattan itu disebutkan bagaimana Allah menurunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya atau Mawaqi'un Nujum. Itu Allah menurunkan duf'atan wahidatan atau jumlatan wahidatan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran bluk. Ada Al-Quran, mohon maaf Pak Ajis, bisa dibawa satu aja Quran. Nah, biar lebih paham. Ya kalau ada papan tulis enaknya memang ditulis, tapi nggak apa-apa nggak tulis juga ya. Nah ini Al-Quran. Jadi dari Lauh Mahfud ke Baitul Maqdis turunnya seperti ini. Makanya kan ada sebuah gambar menandakan ada Quran di langit Sama'ud Dunya terus berpancar, betul tidak? Pernah lihat gambar seperti itu kan? Seolah ini Quran, kemudian dari Quran ini seperti ada banyak sinar yang ke sana, ke sini. Wah, pokoknya nah ini namanya Sama'ud Dunya di Baitul Izzah. Karena dari Lauh Mahfud, ini Lauh Mahfud, ini Al-Quran di sini, ada Baitul Izzah ya. Dari Lauh Mahfud diturunkan langsung satu Quran sempurna dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada yang terlewatkan. Jadi ya, jangan sampai salah persepsi.
yang menentukan nama surat, yang menentukan juz, yang menentukan ayat, yang menentukan semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Karena apa? Al-Quran merupakan kalamullah. Jadi yang menentukan nama-nama surat itu bukan Rasulullah, bukan sahabat. Karena apa? Al-Quran langsung turun. Dan penentuan urutan surat itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah memang sudah seperti berurutan. Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan sampai kepada An-Nas. Nah, ini harus dipahami ya. Kapan itu waktunya turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Maqdis? Waktunya ini dalam Al-Quran disebutkan. Yang pertama disebutkan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada satu malam. Satu malam yang mana? Dinamakan Lailatul Qadar. Lailah itu artinya satu malam. Lailatul. Ya. Kalau layali itu bermalam-malam, malam-malam. Jadi fi lailatin. Di sana ada Al-Qadar, berarti fi lailatul qadar. Dalam satu malam. Satu malam yang mana? Lailatul Qadar. Nantilah suatu saat kita bahas apa yang dinamakan Lailatul Qadar. Yang jelas kita bisa mengartikan Lailatul Qadar dalam malam kemuliaan. Kemudian ada hadis lagi mengatakan Inna anzalnahu fi dalam surat Ad-Dukhan fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada satu malam. Satu malam yang mana? Lailah mubarakah. Satu malam yang dipenuhi dengan keberkahan di dalamnya. Ada lagi ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, yang dikatakan dalam 3 ayat itu bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, berarti luar daripada Ramadan itu terisolir semuanya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu terisolir semua. Karena apa? Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang mana? Pada satu malam. Satu malam yang mana? Dinamakan Lailatul Qadar. Nah, paham tuh? Singapura tuh? Singapura. Jadi orang Singapura. Saya ingin supaya ibu bapak pun dan memahami, karena kalau salah paham bahaya. Ya, saya kalau sedih kalau habis pengajian Pak Prof kalau kurang paham itu sedih. Makanya khusus bahasa ini ya kita diskusi. Ya. Jangan sampai salah persepsi, karena ada orang bertanya, Pak Jam-Jam, masa iya sih Quran diturunkan pada 17 Ramadan, di bulan Ramadan? Padahal Quran kan turun juga di bulan Dzulhijjah. Bukankah ayat yang dinamakan Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam itu kan turun pada bulan Dzulhijjah. Iya benar, tapi turunnya dari mana? Dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW. Nah, jadi yang dikatakan Syahrul Ramadan dan Inna anzalnahu fi lailatul qadr dan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah itu apa maksudnya? Jadi dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ini harus dipahami. Adapun dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turunnya bukan jumlatan wahidatan, bukan duf'atan wahidatan, tapi turunnya apa? Bagaimana turunnya? Munajjaman au mufarraqan. Artinya apa? Ya, berceceran. Bagaimana sistem turunnya? Sistem turunnya sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi saat itu. Maka ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, bisa jadi bulan Ramadan, bisa jadi luar bulan Ramadan, bisa jadi pagi hari, bisa jadi siang hari, sore hari, malam hari, bisa kapan saja. Dan ada ayat asbabun nuzulnya, ada yang tidak ada asbabun nuzulnya, tentunya ada. Dan ada sebagian ayat yang terinspirasi turunnya ayat itu atas inspirasi Umar bin Khattab. Tapi perkataan Umar bin Khattab ini persis sudah ada dalam ayat Al-Quran. Banyak ayat yang menerangkan tentang itu.
Jadi di sini ibu bapak perlu saya sampaikan sekali lagi supaya lebih paham. Jadi yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan 3 periode dari Allah ke Lauh Mahfud, itu yang pertama. Yang kedua, Lauh Mahfud ke Baitul Izzah atau sama dunia atau Mawaqi'un Nujum. Kemudian yang ketiga dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengatakan dua periode, ya. Yang pertama dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, dan ini yang paling terkuat bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali. Karena apa? Begitu banyak sejarah yang mengatakan seperti ini. Karena kalau Allah ke Lauh Mahfud menurunkan ke Lauh Mahfud itu tidak akan kita temukan sejarahnya. Cuma langsung aja Lauh Mahfud. Lauh itu seperti halnya tempat mahfud itu terjaga. Nah, selanjutnya semua kitab samawi ini diturunkan pada bulan Ramadan. Banyak kitab-kitab yang disampaikan termasuk dalam ulumul Quran. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim itu diturunkan pada awal Ramadan. Kemudian kalau kitab Taurat itu disebutkan diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Kemudian Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Adapun Al-Quran diturunkan pertama kali ayatnya yang kita kenal apa, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pada tanggal 24 Ramadan. Wallahu a'lam. Ya. Tapi di situ memang disebutkan dalam kitab Ulumul Quran mana Al-Qattan. Maka ibu bapak ingin saya sampaikan, sekarang sebutnya kita tinggal enaknya ya. Al-Quran sampai kepada kita. Subhanallah. Jangan sampai menjadi perdebatan, ya. Ini Al-Quran begitu sempurna ayahanda bunda. Padahal dulu Al-Quran ini begitu sulit. Begitu sulit sampainya kepada para sahabat. Disampaikan daripada Baitul Izzah. Baitul Izzah turun kepada Rasulullah ini apa? Dalam munajjaman. Tidak langsung dalam jumlah yang sempurna seperti ini, tapi munajjaman. Subhanallah. Sehingga para sahabat ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, ada yang menulisnya di atas pelapah kurma, ada yang di tulang-tulang, ada yang kulit-kulit pohon, ada yang diukir di bebatuan dan sebagainya. Subhanallah. Sehingga subhanallah saya ingin menyampaikan salah satu kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini semoga menjadi inspirasi untuk kita. Kisah ini bagaimana supaya kita lebih mencintai Al-Quranul Karim. Ternyata susahnya para sahabat mengumpulkan Al-Quran ini kepada kita ini. Subhanallah. Dulu ya, jam berapa? Mudah-mudahan cukup 5 menit sejarah ini. Mudah-mudahan cukup 5 menit sejarah ini. Dulu ketika Rasulullah SAW wafat, banyak saat itu yang mengaku dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Dan yang paling terkenal ada namanya yang mengaku Rasul, yang mengaku Nabi di daerah Yamamah atau yang kita kenal sekarang kota Riyadh, ibu kota Saudi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini salah satu ajaran yang begitu dia sampaikan kepada pengikutnya bahwa tidak diwajibkannya zakat. Sehingga terdengarlah informasi Musailamah Al-Kadzdzab ini kepada khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq dan sampai kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab menginstruksikan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar memerangi yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Karena apa? Ketika Rasulullah wafat semuanya Islam sudah sempurna. Ya. Halaqad balagh, ya. Allahumma fashhad halaqad balagh, begitu kata Rasulullah ketika di Bukit Arafah, ya. Semua telah aku sampaikan, ya Allah saksikan semua telah aku sampaikan. Jadi tidak ada alasan satupun untuk umat Nabi Muhammad tidak menjalankan perintah dan syarat Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk Musailamah Al-Kadzdzab saat itu mengatakan apa? Tidak diwajibkannya zakat bagi siapa? Bagi umat Islam. Ya. Maka saat itu Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilan nas man farraqa bainas shalah waz zakat. Demi Allah,
Aku akan habisi siapapun yang membedakan antara salat dan zakat. Maka saat itu dipersiapkanlah untuk apa? Untuk bertempur melawan yang namanya pasukan Musailamah Kadzdzab. Berangkatlah saat itu dari Madinah menuju kemana? Ke Yamamah. Subhanallah. Terjadilah peperangan saat itu. Ketika terjadi peperangan saat itu, singkat cerita, Musailamah Al-Kadzdzab mati, ya, mati terbunuh oleh Wahsy. Saat itu, ketika selesai pertempuran, ternyata bukan hampir lagi, memang disebutkan 70 para penghafal Al-Quran satu wafat di medan Yamamah, yang kita kenal dengan Hurubul Murtadin atau perang murtad. Maka ketika 70 para penghafal Al-Quran wafat ini, Umar bin Khattab mendatangi kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Untuk apa? Untuk mengumpulkan Al-Quran dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya, laqad fuzna wa hazinna. Wahai Amirul Mukminin, kita bangga, kita senang karena kita menang dalam sebuah peperangan dan kita telah menghabisi pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi di sisi lain kita sedih karena apa? 70 para penghafal Al-Quran yang baik-baik, hebat-hebat ini wafat di medan Yamamah. Ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau seandainya kita instruksikan oleh engkau bahwa masih ada sisa-sisa para penghafal Al-Quran untuk mengumpulkan Al-Quran? Bagaimana kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Umar, ini tidak ada perintah dari Rasulullah. Hadza bid'ah. Kata siapa? Abu Bakar. Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Tapi Umar terus saja terus. Ya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menerima masukan daripada Umar. Karena apa? Khawatir Quran ini lenyap di tengah-tengah umat Rasulullah SAW. Maka kata Abu Bakar, baiklah kalau begitu Umar, tapi perlu kita diskusi. Kira-kira siapa yang ingin menjadi panitianya? Kira-kira siapa akan kita tunjuk sebagai panitianya? Diskusi dua orang saat itu. Kemudian Umar mengatakan, bagaimana kalau Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Thabit? Kenapa kau mengatakan seperti ini Umar? Karena dua sahabat Rasulullah SAW ini adalah dua sahabat yang begitu Rasulullah cintai. Abdullah bin Mas'ud adalah qari min Qur'an Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud ini adalah di antara sahabat Rasulullah yang paling baik dan paling bagus, bahkan paling merdu suaranya saat itu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud sering sekali menghibur Rasulullah dengan suara yang merdu itu. Lantas bagaimana dengan Zaid bin Thabit? Karena Zaid bin Thabit ini adalah sekretaris Rasulullah SAW. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada Ayah Bunda. Semua tahu kan, titel Rasulullah ini dikatakan Al-Ummi. Al-Ummi. Ada yang tahu artinya ummi? Door press pialanya udah ada 4. Al-ummi. Ada yang tahu ummi? Ada ummi, ada ummi. Ya. Bedakan. Ummi, kalau ummi itu artinya ibuku. Tapi kalau ummi itu artinya, mohon maaf, la qira'ata wala kitabata, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Jadi kalau kita mengatakan ummi, ummi berarti salah, itu artinya apa? Tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Berarti kita memanggil kepada ibuku, ibuku. Coba kita ummi, ummi, harusnya bukan ummi, tapi apa? Ummi, ummi. Makanya ada dalam doa qunut, wassallallahu ala sayyidina nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi. Nah, ya. Nah, ini juga jadi perdebatan nih bagi musuh-musuh Islam. Wah, orang Islam itu ternyata teladannya ini tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Saya sampaikan jawabannya. Ibu bapak harus tahu sebagai orang Islam. Ini lihat, justru dengan Rasulullah SAW itu ummi, ini adalah salah satu jawaban untuk mereka bahwa Al-Quran ini bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Cek dalam sejarah, Rasulullah SAW itu tidak pernah punya guru. Rasulullah tidak pernah kuliah, apalagi zaman dulu belum ada unsil. Ya. Belum pernah mondok, belum pernah pesantren, tidak punya guru Rasulullah SAW itu. Siapa gurunya? Langsung Allah melalui Jibril alaihissalam. Bayangkan kalau Rasulullah pernah mondok, pernah kuliah, terus sukses, cet rektor teh beureun kieu. Itu kan dulu kuliahnya di saya gitu.
Terus kalau misalnya dia mondok, dulu kan itu alumni pesantren saya. Karena Rasulullah tidak pernah mondok, tidak pernah pesantren, dan tidak pernah kuliah, maka aman. Maka dikatakan ummi. Dan ini adalah salah satu jawaban telak untuk mereka bahwa Al-Quran ini adalah bukan kalamun Nabi, tetapi kalamullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bukan benteng kan? Harus paham dalam masalah ini. Kan khawatir kita sekarang tuh banyak penyelewengan. Sekarang apa? Banyak penyelewengan. Bayangkan kalau saat itu Rasulullah bisa baca, bisa nulis, pasti bisa bikin Al-Quran. Maka dalam surat Yasin dikatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa qur'anun. Jadi itu bukan syair, bukan perbuatan atau bukan tulisan Nabi Muhammad. Bukti Rasulullah tidak bisa baca, iya. Buktinya apa? Banyak tidak bisa baca. Bukti Rasul tidak bisa nulis, ya tidak bisa nulis. Buktinya apa? Ketika menulis surat-surat itu tidak Rasulullah tulis dengan tangan sendiri, tapi siapa nulis? Itu tadi oleh Zaid bin Thabit. Bahkan untuk tanda tangan saja, sekali lagi, jangankan menulis, untuk tanda tangan saja Rasulullah tidak bisa. Jadi bagaimana keabsahan suratnya? Keabsahan suratnya pakai khatam. Nah ini nih, khatam itu ada dua arti. Pertama khatam cincin, yang kedua khatam itu artinya stempel. Jadi makanya dikatakan sunnah. Orang yang macam wajinan ini cincin, sunnah. Nah ini sunnah. Tapi kalau cincin Nabi Muhammad SAW bukan batu akik, bukan merah delima ininya, ya. Ini pakai cincin, tapi Rasulullah cincin di sini bukan seperti saya bukan begini, bukan batu dapat merah itu lah. Nggak tahu batu apa ini saya. Nah ini sini cincin Rasulullah itu bukan seperti, tapi apa? Tulisan kayak stempel. Tulisannya apa? Muhammad Rasulullah. Jadi ketika surat itu tulis oleh Zaid bin Thabit, jadi Rasul tinggal stempel saja seperti ini. Plak, begitu. Konon cincinnya Rasulullah itu jatuh di Quba, di sumur Quba ketika telah sampai di Madinah. Nah, di sini maka ya ibu bapak, Rasulullah al-ummi. Jadi sekarang paham kan? Oh, kenapa Nabi kita ini ummi? Nah, itu adalah salah satu jawaban yang telak untuk kita sampaikan kepada mereka. Seandainya Rasulullah bisa baca dan bisa nulis, pasti banyak di antara mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul al-ummi tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, maka Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi Zaid bin Thabit juru tulisnya, sementara dari segi bacaan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wah, udah lebih 5 menit, ini gimana ya? Aduh, gimana ini? Setelah itu, sedikit lagi ya. Datanglah mereka berdua kepada siapa? Kepada Zaid bin Thabit dan Abdullah. Apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud saat itu kepada Zaid bin Thabit, kepada Abu Bakar As-Siddiq? Demi Allah ya Amirul Mukminin, daripada engkau perintahkan aku untuk mengumpulkan Al-Quran, lebih baik aku pindahkan Jabal Uhud dari sebelah sana ke sebelah sini. Saking beratnya menerima mandat untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi dirayu, akhirnya mereka berdua siap untuk menerima. Tapi mereka berdua punya syarat. Apa syaratnya? Baiklah Amirul Mukminin, saya siap menjadi panitia pengumpul Al-Quran, tapi dengan 2 syarat. Dan masing-masing 2 syarat ini juga harus ada 2 saksi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, apa 2 syarat ini? Pertama, harus ada penghafal Al-Quran 2 orang, dan harus punya tulisannya 2 tulisan. Gampang, kata Abu Bakar As-Siddiq. Basit hati. Ya sudah, kita mulai. Subhanallah, dikumpullah para sahabat di Masjid Nabawi saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Doa seperti ini. Kemudian Abu Bakar mengatakan Bismillah, karena kita kemarin telah mengalami peperangan dan kita alhamdulillah diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga khawatir karena di antara saudara-saudara kita 70 para penghafal Al-Quran telah wafat. Maka atas instruksi Adinda Umar bin Khattab menyampaikan kepada saya untuk mengumpulkan Al-Quran, dan saya sudah menunjuk Abdullah dan Zaid bin Thabit untuk menuliskan mengumpulkan Al-Quran. Semua sepakat setuju? Setuju. Dan kita mulai besok.
Dan siapapun di antara kalian yang punya tulisannya, kumpulkan setiap hari, bawa ke tempat ini, bawa ke masjid ini. Subhanallah. Mulailah besok. Ya, kata Sayyidina Abu Bakar, Bismillahirrahmanirrahim. Man yahfad. Siapa yang hafal? Banyak yang mau katakan, ana Amirul Mukminin. Kata Abu Bakar, cukup 2 orang. Anta iqra, kamu baca. Baca orang itu, sahabat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanya Abu Bakar kepada Abdullah bin Mas'ud, bagaimana Abdullah? Bacanya benar? Benar Amirul Mukminin. Silakan anda baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Abdullah? Benar bacanya? Benar Amirul Mukminin. Benar Abu Bakar mengatakan, ada yang punya tulisannya? Ana Amirul Mukminin banyak. Cukup 2 kedepankan 2 lembar. Ada yang menulisnya tadi sampaikan kan? Di apa? Di pelepah kurma, di tulang, di kulit-kulit binatang, di kulit-kulit pohon, pokoknya disetorkan. Dicek oleh Zaid bin Sabit, benar Amirul Mukminin, disalin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang hafal? Banyak. Hafalkan di sana tulisannya. Terus sampai kepada surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini adalah surat yang begitu dicintai oleh para sahabat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Sayyidina Abu Bakar, man yahfad. Saya banyak hafal. Hafalkan, laqad ja'akum. Kemudian kata Abdullah, benar Amirul Mukminin. Tulisannya semua terdiam. Tulisannya kedepankan, semua terdiam. Tulisannya, kata Abu Bakar, gak ada yang punya. Boleh Abu Bakar, baik. Karena ini tidak ada tulisannya, kita pending, kita tunda dan kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca, tulisannya ada, dilanjutkan terus sampai kepada surat apa? Surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Hafal. Maju, tulisannya ditulis oleh Zaid bin Sabit. Kemudian Abu Bakar berkata seperti, baiklah, karena masih ada satu ayat yang belum ada tulisannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Abu Bakar, ada yang memegang tulisan ini? Semua terdiam. Baiklah, kalian tahu ayat ini? Ya tahu Amirul Mukminin. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan bagaimana sayangnya Nabi kita, Rasul kita kepada kalian semua dan kepada umatnya. Tolong saya tanya sekali lagi, ada yang memegang tulisan ini? Semua terdiam. Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak ingin membuang ayat ini. Saya kasih waktu, kasih tempo 1 hari lagi. Cari sampai dapat, barangkali ada di antara kalian menyimpan ayat ini. Karena kalau tidak ada menyimpan ayat ini sesuai dengan syarat Abdullah dan Zaid bin Sabit, harus punya tulisannya dan minimalnya 2. Besok dikumpulkan lagi. Saya pending yang ini. Saya pending cerita ini. Dulu pernah kejadian zaman Rasulullah SAW. Rasulullah sedang bertransaksi dengan seorang Yahudi, sedang membeli suatu barang. Tiba-tiba Rasulullah SAW selesai membeli barang dan beliau beli barang itu dengan uang. Selesai beli barang, barang diambil. Tiba-tiba Rasul pergi. Orang Yahudi berteriak, "Hei, semua penduduk Madinah yang berada di pasar Madinah, ketahuilah bahwa Muhammad barusan ngambil barang dari saya, ternyata tidak dibayar." Tidak apa? Nah, itu trik Yahudi itu. Tidak dibayar. Wah, semua penduduk pasar saat itu berteriak, ternyata Muhammad itu adalah anu disebutkan seperti itu. Sampai Rasulullah datang kepada Yahudi itu, ya syabab, ya akhi, saya sudah bayar apa yang saya beli tadi. Kata orang Yahudi, belum Muhammad, mana buktinya bahwa kamu telah bayar? Iya, tadi kan saya sudah kasih uang kamu.
Kalau betul kamu sudah bayar, siapa saksinya? Tidak ada orang lihat. Hanya diperolok-olok Nabi Muhammad di sana. Ketika Rasulullah dipermalukan, wah, diketawain sama orang Yahudi saat itu. Sampai ternyata Muhammad ini pembohong. Nggak bayar dia beli, main ambil saja katanya. Nggak pakai uang. Setelah itu, setelah ribut seperti itu, ada orang datang. Ana syahidun ala Muhammad. Saya saksi bahwa dia telah bayar barang kamu. Kaget Yahudi. Kamu lihat? Ya, saya lihat. Ternyata setelah dia mengatakan seperti itu, penduduk pasar saya itu memperolok Yahudi. Kamu ini ada aja, ternyata Nabi Muhammad itu bayarnya. Selesai bubar, dan orang ini dipeluk Rasulullah. Di kaleng terang itu? Dirangkul. Saya di kaleng terang. Apa maksudnya di kaleng ya? Coba apa di kaleng? Ya beginilah pokoknya ya. Di kaleng lah ya. Di gandeng. Setelah beres, kemudian Rasulullah bertanya, ya akhi, ismukal karim, namamu siapa? Ana Huzaimah, Abu Huzaimah. Anta Abu Huzaimah? Ana Abu Huzaimah al-Ansari. Saya adalah Abu Huzaimah al-Ansari. Anta Abu Huzaimah al-Ansari? Iya, saya Abu Huzaimah al-Ansari. Ya Abu Huzaimah al-Ansari, apakah kamu lihat bahwa saya telah bayar bahwa transaksi tadi? Bagaimana kata Abu Huzaimah? Saya nggak lihat ya Rasul. Loh, kalau kamu nggak lihat, kenapa kamu mengatakan bahwa kamu bayar? Saya lihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Mana mungkin engkau berbohong dengan urusan seperti kecil seperti ini? Engkau ini dari semenjak kecil, remaja sudah dikatakan al-amin, orang yang paling jujur. Maka saya melihat engkau dengan hati dan saya bersaksi bahwa engkau telah bayar demi Allah ya Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Terima kasih engkau telah menyelamatkanku, wahai Abu Huzaimah al-Ansari. Dibawa Abu Huzaimah al-Ansari ke dalam masjid. Selesai sholat berjamaah dengan para sahabat, Rasulullah kemudian berdiri di depan para sahabat. Ayuhan nas, ya ashabi, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, lihatlah, ketahuilah orang ini. Disuruh maju Abu Huzaimah ke depan, berdiri Abu Huzaimah. Lihatlah orang ini, perhatikan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Perhatikan raut wajahnya, perhatikan jelas-jelas. Kalau nanti suatu saat dia bersaksi, maka syahiduhu kasyahidaini. Kalau dia bersaksi, maka saksinya sama dengan dua orang saksi. Tolong perhatikan dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Subhanallah. Nah, supaya ibu bapak paham. Selesailah saat itu, maka kembali kepada kisah yang tadi. Ini sahih kisah ini. Dalam kitab apa saja ada tentang ayat penulisan ayat ini oleh siapa? Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba Abu Bakar, kata Abu Bakar kan tadi mengatakan begini, besok kita kumpul lagi. Berkumpullah Sayyidina Abu Bakar berserta para sahabatnya. Baiklah, ini keputusan terakhir. Kalau tidak ada yang memegang tulisan ini, berarti kita keluarkan ayat ini daripada Al-Quranul Karim. Kalau ada, kita masukkan ayat ini kepada Al-Quranul Karim. Kita ulangi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Siapa yang punya tulisannya? Siapa yang punya tulisannya? Udah 3 kali. Siapa yang punya tulisannya? Abu Bakar menunduk. Ketika Abu Bakar, baiklah, kalau tidak ada yang memiliki tulisannya, kita putuskan bahwa ayat ini, ketika Abu Bakar menyampaikan seperti, tiba-tiba ada orang mengatakan di belakang, Amirul Mukminin indi. Amirul Mukminin, saya punya tulisan ini. Kata Abu Bakar, bukan dari tadi katanya. Subhanallah. Terus orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya bukannya maunya dari tadi karena saya menunggu yang lain. Bukankah syaratnya ini kan harus ada 2 tulisan? Percuma saja saya berikan tulisan ini kalau yang dimiliki hanya saya sendiri. Tapi daripada tidak ada yang punya, lebih saya setorkan kepada engkau yang Amirul Mukminin. Subhanallah. Maju ke depan. Taqaddam, maju ke depan.
Ternyata dia simpan tulisannya di sini. Dibuka, Amirul Mukminin, ini tulisan. Makin dekat Abu Bakar kaget. Allahu Akbar. Kata Abu Bakar, Allahu Akbar. Laqad sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu Abu Huzaimah al-Ansari. Syahidu kasyahidain. Demi Allah, dia itu adalah Abu Huzaimah al-Ansari. Dan ingatlah kalian, ketika Rasulullah menyampaikan di depan kalian, apabila dia bersaksi terus suatu saat nanti, bahwa saksinya sama dengan dua orang saksi. Sama dengan dua orang saksi. Taqaddam ya Abu Huzaimah al-Ansari. Semua oh iya Abu Huzaimah al-Ansari. Ternyata dilihat tulisannya. Laqad ja'akum rasulun. Diberikan kepada Zabisani. Laqad ja'akum Zabisani. Benar Abraham ini tulisannya. Subhanallah. Dan ayat itu hampir saja terisolir daripada tulisan Al-Quran karena dipegang oleh Abu Huzaimah Ansari, salah seorang sahabat Rasulullah. Apabila dia bersaksi sama dengan dua orang saksi, akhirnya ayat tersebut dimasukkan ke dalam ayat surat At-Taubah dan akhir-akhir surat At-Taubah. Subhanallah. Kesimpulan ingin saya sampaikan di sini. Mohon maaf, bagi para pecinta Al-Quran, bukan hanya memahami, bukan hanya pandai menghafal Al-Quran, hikmah daripada nuzul Quran, tapi tolong coba juga perhatikan tulisannya. Berapa banyak para pemaham Al-Quran, bahkan berapa banyak para penghafal Al-Quran, tapi di sisi lain lemah dalam segi tulisannya. Mohon maaf ini Pak Prof, terakhir sebagai kita penutup, ini saya tutup, dikunci pokoknya pantau ini, belakang semua dikunci, tidak boleh keluar. Terus saya dengan Pak Dr. Acep Zoni, Acep ke depan misalnya, syarat ibu bapak boleh sahur di rumahnya masing-masing ada dua syarat. Pertama harus hafal dulu surat Al-Fatihah. Cuk ibu bapak gampang, dites sama saya dan Pak Acep Zoni. Semuanya hafal, alhamdulillah. Kenapa? Ya, salah satu rukun salat yang paling penting, paling utama. Terus kata saya, syarat yang kedua harus tahu tulisannya. Gebek, baut gak meja lemah. Saya bagi tulisannya dengan kertas dengan pulpen ini. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, sampai malam kan lihat. Yang lulus gak ada, akhirnya salutnya di sini semua. Cuma air minum aja. Mendingan air minum lautan, kalau bukan kan repot. Masya Allah. Nah ini artinya apa? Mohon maaf ya, bagi para pecinta Al-Quran, bukan hanya menghafal, bukan hanya memahami, tapi juga tolong perhatikan tulisannya. Karena apa? Kita bisa membaca Al-Quran dengan apa? Dengan apa? Tulisan. Lamun ayeuna urang salah nulis, kalau kita sekarang salah nulis, lantas bagaimana? Ini lihat Al-Quran Android. Yang punya program ini kan rata-rata non-muslim. Bagaimana kalau mereka mengklik lengit Al-Quran ayeuna di saya mau baca pakai apa coba? Tapi kalau ada penghafal Al-Quran, dia bisa tulis gampang, tinggal tulis lagi. Jadi Al-Quran tidak akan pernah hilang. Ya. Betul Al-Quran suatu saat akan hilang. Betul akan hilang di mana? Di dunia. Tapi Baitul Izzah tidak, masih sempurna. Karena dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, dipanjang jadi melebihi batas ya. Alhamdulillah Prof. Jadi harudan. Mudah-mudahan sembuh total saya. Alhamdulillah. Itu saja mungkin ya. Mudah mohon maaf nih kepada guru-guru kami ya. Intinya tadi saya sampaikan ya, semoga kita lebih mencintai Al-Quran dan kita semuanya dikatakan sebagai ahli Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lakum minal hamdu wad du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.